Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2179. Chapter 2179 Nilai Sejati Kota Hutan Batu. Jurang Maut, Kota Hutan Batu. Begitu si Feng online, dia menyadari bahwa dia memiliki lebih dari selusin pesan yang belum dibaca, semuanya dari Melancholic Smile, Yulan, dan Blacky. Di antara ketiganya, senyum melankolis telah mengiriminya 6 pesan. Sesuatu yang mendesak pasti telah terjadi di persekutuan, dan si Feng segera mengirim permintaan telepon kepada wanita itu. Apa yang terjadi? Si Feng bertanya saat wajah senyum melankolis muncul di layar. Zero Wing telah menyisihkan banyak tabungan sekarang dan mampu merekrut anggota baru secara massal dengan banyak dana untuk disisihkan. Hadiah yang diberikan Starling kepada anggota Zero Wing juga menjadi perhatian kecil pada saat ini. Praktis semua anggota inti persekutuan digiling di jurang maut berkat relokasi kota hutan batu, dan sebagai hasilnya, beban sumber daya leveling Zero Wing telah berkurang. Sekarang, bahkan anggota normal dan elit persekutuan dapat berkembang dengan aman di dalam wilayahnya karena pemain lain jarang berani memprovokasi persekutuan di lokasi ini. Meskipun Starling diam-diam mengirim para ahli untuk menyergap anggota Zero Wing, mereka tidak dapat menyebabkan banyak damage. Sebaliknya, Starling telah menderita secara signifikan karena counter bounty yang telah dikeluarkan oleh Zero Wing. Setiap hari, sejumlah besar pemain mengunjungi Zero Wing untuk mengklaim hadiah mereka. Meskipun situasinya tidak akan mengguncang fondasi Starling jika terus berlanjut, itu akan terus menguras aset likuid persekutuan musuh, memperlambat perkembangan Starling. Starling menghabiskan banyak barang habis berperingkat tinggi setiap hari untuk memperebutkan kendali atas sumber daya peta netral, tetapi bahkan sebagai negara adidaya, ia tidak dapat menghasilkan barang habis yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, persekutuan terus membelanjakan koinnya untuk barang habis tambahan. Jika Starling tidak memiliki cukup dana yang dihemat, eksplorasi peta netralnya akan mulai mandek. Guild Leader, Starling baru-baru ini bersekutu dengan beberapa negara adidaya lainnya dan 3 kamar dagang untuk memonopoli bahan pembuatan ramuan kegelapan tingkat lanjut dan ramuan hutan tingkat lanjut. Setiap kali bahan-bahan ini muncul di pasaran, seseorang dari persekutuan akan mengambilnya dengan harga tinggi. Harga bahan-bahan ini telah naik 3 kali lipat dari harga normal. Meskipun kami telah mencoba untuk memperebutkan materi, kami hanya berhasil memperoleh sedikit stok. Saya khawatir kita bahkan tidak punya cukup untuk membuat ramuan untuk penggunaan kita sendiri, Melancholic Smile melaporkan dengan cemas. Mereka telah memonopoli material untuk 2 ramuan tingkat lanjut. Sepertinya Starling mulai gugup. Situasi itu benar-benar mengejutkan si Feng. Ramuan kegelapan tingkat lanjut adalah salah satu ramuan tingkat lanjut yang lebih langka di dalam game. Tidak hanya meningkatkan ketahanan kegelapan pemain, tetapi juga meningkatkan penglihatan malam pemain. Itu adalah ramuan yang sempurna saat menjelajahi area dengan energi gelap yang pekat. Ramuan hutan tingkat lanjut juga cukup langka. Ini akan meningkatkan ketahanan pemain terhadap efek korosif dan sedikit meningkatkan jangkauan persepsi mereka. Kedua ramuan ini menghasilkan keajaiban di negeri boneka hidup kuno dan abis tanpa dasar. Dengan mengonsumsi keduanya, pemain dapat meningkatkan efisiensi leveling setidaknya 30%. Sedangkan untuk memproduksi ramuan tersebut membutuhkan bahan yang tidak sedikit. Memonopoli semuanya seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh satu negara adidaya. Bahan-bahan ini berasal dari lokasi yang berbeda, dan mencoba mengendalikan semuanya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, jika seseorang bisa memonopoli ramuan ini, mereka akan menghambat eksplorasi lawan mereka di negeri tiada kuno dan ruang bawah tanah regionalnya. Sayangnya, bukan itu yang membuatku cemas. Starling mulai menawarkan gaji yang tidak masuk akal untuk memburu para pemain gaya hidup Candlelight. Tidak hanya menawarkan gaji bulanan yang besar, tetapi juga menawarkan untuk menyediakan banyak sumber daya pembangunan. Saya pernah mendengar bahwa persekutuan menawarkan 20.000 kredit per bulan untuk pemain gaya hidup tingkat lanjut, dan 100.000 per bulan untuk pemain gaya hidup master. Kami sudah kehilangan lebih dari 50 pemain lanjutan dan 2 pemain gaya hidup utama. Semua orang di Candlelight membicarakannya, kata Melancholic Smile. Kami baru saja mendirikan kamar dagang cahaya lilin, dan kami masih membutuhkan banyak barang dagangan untuk memanfaatkannya. Jika kami terus kehilangan begitu banyak pemain gaya hidup tingkat lanjut, kami akan menjadi lumpuh. Petik 2.
Para pemain gaya hidup Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin mengandalkan bagian pendapatan mereka untuk mencari nafkah, menukar koin dengan kredit. Tawaran gaji yang stabil dari Starling sangat menggoda. Saat pemain terus naik level, koin akan menjadi lebih mudah didapat, dan akibatnya, nilainya akan turun. Namun, jika seseorang dibayar dalam kredit, mereka tidak perlu khawatir kehilangan pendapatan karena koin menjadi kurang berharga. Wajar jika tawaran Starling akan menarik para pemain gaya hidup. Starling menggunakan ibu kotanya sekarang. Si Feng tidak bisa menahan tawa. Konsep membayar pemain gaya hidup dengan kredit tidak asing lagi bagi si Feng. Sebaliknya, dia sangat paham dengan gagasan itu. Ketika pemain telah mencapai level 80 selama kehidupan sebelumnya, berbagai negara adidaya secara bertahap menyadari betapa pentingnya pemain gaya hidup itu sebenarnya. Akibatnya, mereka mulai menggunakan metode ini untuk memburu pemain gaya hidup yang cakap, dan pada akhirnya, bahkan berbagai kekuatan besar harus menggunakan taktik seperti itu. Banyak dari kekuatan yang lebih miskin telah terlempar kembali ke zaman batu, dengan beberapa di antaranya runtuh sebagai akibatnya. Guild Leader, jika kita tidak mengambil tindakan pencegahan apapun, aku takut kita akan kehilangan lebih banyak orang, kata Melancholic Smile cemas. Namun, jika kita menggunakan taktik yang sama, akankah kita memiliki kredit yang cukup untuk mendukung firma perdagangan cahaya lilin dengan berapa banyak penghasilan persekutuan kita saat ini? Jika kami menjual koin kami akan bermain langsung ke tangan Starling. Petik 2. Pada saat inilah senyuman melankolis menyadari betapa mengerikan kekuatan super itu. Sebenarnya mungkin untuk membegal seseorang hanya dengan uang. Saya tidak yakin siapa yang memberi Starling ide ini, tetapi harus bersiap kehilangan beberapa gigi jika dianggap dapat menggunakan modal untuk bersaing dengan Zero Wing. Si Feng menyatakan sambil tersenyum. Jika ini terjadi sebelum si Feng meningkatkan kota hutan batu menjadi kota hutan batu, Zero Wing kemungkinan besar akan menderita, tetapi itu bukan lagi persekutuan yang dulu. Berbagai negara adidaya sama sekali tidak menyadari apa yang diwakili oleh Stone Forest City. Bagaimana rumah-rumah pribadi di sekitar Battle Arena? Si Feng bertanya. Kami menyelesaikan 70% dari mereka. 30% sisanya akan membutuhkan 2 atau 3 hari lagi, jawab Melancholic Smile. Meskipun dia tidak tahu mengapa si Feng bertanya, dia dengan cepat mengiriminya laporan tentang proses konstruksi. Zero Wing telah menghabiskan lebih dari 160.000 emas selama beberapa hari terakhir untuk membangun rumah-rumah pribadi ini, dan tidak diragukan lagi, ini adalah investasi terbesar yang telah dibuat persekutuan sejauh ini. Kami sudah 70% selesai. Si Feng mengangguk puas saat dia memeriksa laporan itu. Lebih dari 7.000 rumah sudah cukup. Publikasikan pengumuman bahwa Stone Forest City menyewakan rumah pribadinya kepada publik. Kami akan mengadakan lelang untuk mereka di seluruh cabang Candlelight Trading Firm secara bersamaan. Kami hanya akan menerima kredit sebagai pembayaran, dan kami akan mulai menawar dengan 30.000 kredit per bulan. Petik 2. 30.000 kredit selama 1 bulan. Bukankah itu terlalu mahal? Harga si Feng mengejutkan senyuman melankolis. Rumah pribadi tidak seperti toko, yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pemain. Menyewa rumah pribadi sama dengan membeli barang habis pakai. Mereka cukup beruntung menemukan pemain yang bersedia menyewa rumah pribadi dengan beberapa ribu kredit. 30.000 kredit per bulan tidak masuk akal. Bersantai, mintalah seseorang menyebarkan berita. Semakin cepat kita menyelesaikan ini, semakin baik, kata si Feng sambil terkekeh. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Kota-kota di dalam jurang-jurang maut pernah menjadi tempat suci bagi para pemain di masa lalu. Pemain ahli yang tak terhitung jumlahnya bermimpi memiliki rumah pribadi di kota-kota ini. Sayangnya, kekuatan yang berkuasa hanya menyewakan rumah-rumah pribadi ini, tetapi meskipun demikian, para ahli telah berjuang tiada matian untuk memperolehnya sendiri. Pada suatu waktu, menyewa rumah pribadi kota-kota suci ini menghabiskan biaya lebih dari 50.000 kredit per bulan. Situasi itu telah mencerahkan para pemain domain lore tentang seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan seseorang dalam game. Dibandingkan dengan sebelumnya, 30.000 kredit cukup murah. Senyum melankolis mengikuti perintahnya dan memposting pengumuman di forum resmi di berbagai kerajaan dan kekaisaran domain God. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2180. Chapter 2180 Lelang Gila. Saat para pemain domain lore mendengar bahwa rumah pribadi Stone Forest City akan tersedia untuk disewa, berita itu menyebabkan sensasi di berbagai kerajaan dan kekaisaran. Aku tidak melihat sesuatu, kan? Zero Wing sebenarnya menyewakan rumah pribadinya untuk umum. Petik 2.
Ini luar biasa. Jika kita bisa menyewa rumah pribadi di Stone Forest City, kita bisa teleport ke sana kapanpun kita mau. Petik 2. Sampah. Zero Wing sangat buruk. Itu hanya menyewakan rumah pribadi, bukan menjualnya. Petik 2. Hampir setiap pemain dalam game memperhatikan Stone Forest City karena mereka semua memiliki harapan optimis untuk Bottomless Abyss, apalagi sekarang para pemain mulai menjelajahi dunia regional, menyebarkan berita tentang panen mereka. Banyak pemain independen telah menemukan peti harta karun emas halus, dan tim independen telah memperoleh warisan tingkat lanjut setelah membegal Raja Agung. Bahkan bos terlemah di Jurang Maut menjatuhkan level 65 Secret Silver Equipment, dan saat itulah keberuntungan mereka gagal. Jika keberuntungan pemain bertahan, bahkan senjata dan peralatan emas halus level 65 jatuh dari bos yang lebih lemah. Namun, berbagai pemain kerajaan dan kekaisaran berfokus pada sesuatu yang sama sekali berbeda. Kecepatan leveling pemain di dunia regional membuat mereka lebih bersemangat daripada drop rate yang menakutkan. Semua orang terkesan dengan kecepatan leveling mereka di peta netral, tapi mereka bisa naik level 2 kali lebih cepat di Bottomless Abyss. Karena itu, jurang tanpa dasar telah menjadi tempat perataan suci. Sayangnya, tidak mudah untuk mencapai lantai pertama Dungeon. Bahkan tim ahli biasa mengalami kehancuran sebelum mereka mencapai sejauh itu. Namun, pengumuman mengenai rumah pribadi Stone Forest City mengatasi masalah ini. Dengan rumah pribadi, pemain dapat berteleportasi ke Jurang Maut kapan saja, dari mana saja. Mereka juga bisa berteleportasi ke rumah pribadi mereka dari dalam ruang bawah tanah regional. Ini akan menghemat banyak waktu perjalanan, dan mereka dapat menjelajah lebih jauh dari sebelumnya. Namun, ketika publik mengetahui niat Zero Wing untuk melelang rumah-rumah pribadi dan tawaran awal, mereka meledak dalam diskusi yang memanas. Tidak hanya Zero Wing menolak untuk menjual rumah pribadi, hanya menyewakannya, tetapi tawaran awal adalah 30.000 kredit per bulan. Apakah Zero Wing gila? Petik 2. Zero Wing terlalu rakus. Saya bahkan tidak menghasilkan 10.000 kredit per bulan. Anda harus kaya untuk membeli rumah ini. Petik 2. Betul sekali. Siapa yang mau menyewa rumah pribadi dengan harga tinggi? Petik 2. Pemain yang tak terhitung jumlahnya mengutuk Zero Wing karena penipuannya ketika mereka melihat tawaran minimum. Persekutuan pada dasarnya telah mengeluarkan pemain biasa dari pelelangan dengan harga setinggi itu. Hanya pemain kaya yang mampu leveling dengan bebas di Jurang Maut. Sementara itu, beberapa kilatan menerangi balai teleportasi kota malam gelap saat rombongan 6 orang tiba. Keenam pemain ini tidak terlalu berlevel tinggi, dengan kebanyakan dari mereka berada di sekitar level 56 atau 57. Pemain level tertinggi party hanya level 60. Namun, dia mengenakan set lengkap peralatan Fine Gold level 60 dan membawa 2 pedang panjang. Peringkat yang tidak bisa dibedakan. Meskipun levelnya rendah, banyak ahli level 65 plus di Teleportation Hall merasakan bahaya saat dia tiba. Mereka tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat gadis elegan, yang tampaknya baru berusia 20 tahun. Tiantong, apakah kamu benar-benar berencana untuk bersaing mendapatkan rumah pribadi di Stone Forest City? Tawaran awal adalah 30.000 kredit. Bagaimana seorang siswa seperti Anda dapat membelinya? Klerik wanita level 56, pendamping swordsman wanita level 60, bertanya dengan cemas. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya akan menjual barang-barang itu. Termasuk apa yang saya miliki, saya seharusnya sudah cukup. Level saya belum cukup tinggi, dan saya tidak punya pilihan selain mencoba jika saya ingin naik level dengan cepat. Saya harus mengejar pemain garis depan permainan jika saya ingin bersaing dengan Black Flame. Tiantong, pendekar pedang wanita, menyatakan. Kaktong terus memberitahuku bahwa aku tidak memenuhi syarat untuk mengikutinya, dan satu-satunya cara agar aku bisa mengubahnya adalah dengan mengalahkannya. Saya penasaran untuk melihat seberapa kuat Black Flame untuk mendapatkan pengakuan Kakak Tong. Black Flame adalah guild leader Zero Wing. Dia bahkan mendapatkan gelar Raja Pedang dari Paviliun Rahasia. Apa menurutmu dia akan begitu mudah dikalahkan? Kata seorang prajurit perisai level 57. Itu hanya benar sekarang. Begitu aku berhasil mengejar level ahli garis depan, itu akan menjadi cerita yang berbeda, Tiantong menjawab dengan percaya diri saat dia melirik pedang panjang bobrok yang tergantung di pinggangnya. Teman-temannya tidak mengatakan apa-apa lagi tentang ambisinya dan terdiam. Mereka, kurang lebih, memahami kekuatan wanita muda itu. Dia adalah monster di kulit manusia. Jika dia tidak bergabung dengan Domain God begitu terlambat, dia mungkin sudah menjadi terkenal di dalam game.
Parti tersebut kemudian pergi ke firma perdagangan Cahaya Lilin Kota Malam Gelap untuk berpartisipasi dalam pelelangan rumah pribadi Kota Hutan Batu. Pemain independen dan perwakilan persekutuan melakukan hal yang sama di berbagai kerajaan dan kekaisaran. Untuk sementara, pemain berdesakan di banyak toko Cahaya Lilin. Bahkan berbagai eselon atas guild besar terkejut melihat pertemuan besar-besaran pemain independen, anggota tim petualang, dan perwakilan guild. Pasti ada banyak pesertanya. Petik 2. Saya tahu. Nah, siapa yang bisa menahan godaan untuk leveling dengan bebas di jurang maut? Sejujurnya, saya tidak menyangka Zero Wing akan menyewa rumah pribadinya. Saya telah berasumsi bahwa persekutuan akan menyimpannya untuk anggotanya sendiri dan memperkuat kekuatannya. Kami berterima kasih kepada Starling untuk ini. Saya pernah mendengar bahwa Starling telah menghabiskan banyak uang untuk memburu pemain gaya hidup Zero Wing, dan Zero Wing menderita karenanya. Persekutuan pasti telah memutuskan untuk menyewa rumah pribadi Kota Hutan Batu untuk mengurangi beberapa tekanan. Tapi berapa sebenarnya penghasilan Zero Wing dari menyewa rumah pribadi? Jumlah kredit yang diperoleh hanya akan menjadi setetes dalam keranjang ke Starling. Akan berbeda cerita jika Zero Wing menjual rumah pribadi. Melakukan hal itu mungkin memberinya kesempatan untuk bersaing dengan Starling. Petik 2. Para eselon atas dari berbagai kekuatan yang menghadiri pelelangan sangat senang menyaksikan Zero Wing dan Starling melanjutkan perseteruan mereka dan memanfaatkan situasi tersebut. Hanya saja, menurut pendapat mereka, Zero Wing mencoba membuat dirinya terbegal dengan bersaing dengan Starling di bidang keuangan. Menyerah para pemain gaya hidup itu akan menjadi langkah yang jauh lebih bijaksana. Sementara para tamu Candlelight berbincang tentang situasinya, stafnya memulai pelelangan rumah pribadi Stone Forest City. Hadirin sekalian, selamat datang di firma perdagangan Cahaya Lilin. Pertama, saya harus memberitahu Anda bahwa karena terbatasnya jumlah rumah pribadi di Stone Forest Town, persekutuan kami hanya mampu menyewakan dalam jumlah kecil. Setiap pemain yang memenangkan tawaran dalam lelang ini akan mendapatkan hak penawaran prioritas di lelang berikutnya. Jika dua pemain menawar nilai yang sama di lelang berikutnya, kami akan memprioritaskan pemain yang telah menyewa dari kami sebelumnya. Jadi, semuanya, silakan manfaatkan kesempatan ini, juru lelang Persekutuan Perdagangan Cahaya Lilin menjelaskan, tersenyum saat dia memandangi kerumunan di depannya. Setiap tamu menelan ludah dan bersinar karena kegembiraan. Pemain bisa mencapai level 100 di jurang maut, yang akan memakan waktu lebih dari 2 atau 3 bulan. Tak perlu dikatakan, pemain perlu menyewa rumah pribadi Stone Forest City untuk lebih dari 1. Dengan hak penawaran yang diprioritaskan, pemain akan mendapatkan keuntungan besar di lelang berikutnya. Sekarang kita sudah menyelesaikannya, mari kita mulai lelang untuk rumah pribadi pertama Stone Forest City. Tawaran awal adalah 30.000 kredit. Setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 500 kredit. Petik 2. Saat juru lelang selesai berbicara, tempat itu meledak dengan suara. 35.000. 40.000. Sampah. Semua orang gila. Saya menawar 45.000. Jangan bersaing denganku. Yang ini milikku. 50.000.